Dari pelajaran ini jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan sebagai bulan muassah, bulan kedermawanan, mudah-mudahan akan mengasah kita untuk bisa menjadi orang-orang yang pandai merasakan, bukan merasa pandai. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang pandai merasakan bagaimana tidak enaknya hidup dalam kekurangan, pandai merasakan bagaimana hidup dalam kelaparan, pandai merasakan hidup dalam penderitaan dan kekurangan serta kesusahan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Salah satu nama dari Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah. Bahwa Ramadan kental nuansanya adalah nuansa pendidikan dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sebuah lembaga pendidikan, lembaga pengajaran mempunyai sebuah visi yang jauh ke depan. Dan visi itu adalah menggambarkan seperti apa lembaga itu dan seperti apa lulusan yang diinginkan dari lembaga itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika mempersiapkan Ramadan sebagai sebuah madrasah, mempersiapkan Ramadan sebagai sebuah lembaga pendidikan. Maka tujuan yang diinginkan oleh Allah sebagaimana yang telah kita ketahui adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang cerdas. Ciri-ciri orang yang cerdas itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu lembaga pendidikan biasanya hanya mengunggulkan satu jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, maka madrasah Ramadan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ingin mengantarkan kita cerdas secara intelektual, tapi kecerdasan yang secara komprehensif, kecerdasan yang menyeluruh, tidak hanya bersifat jasmani tetapi sekaligus bersifat rohani. Hal ini paling tidak tergambar dari cita-cita yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133-134 yang kita bacakan di awal khutbah ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk menggapai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang semua fasilitasnya, yang seluruhnya diberikan dan disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jelas bahwa surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, pertanyaan berikutnya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu menurut Allah Subhanahu wa taala? Ayat 134 surah Ali Imran ini menjelaskan kepada kita di antara indikator ketakwaan itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan. Salah satu kecerdasan yang mereka miliki adalah kecerdasan secara finansial. Mereka memiliki kecerdasan untuk mengelola keuangan dan harta benda yang mereka miliki. Kecerdasan finansial, kecerdasan mengelola keuangan dan harta benda bukanlah monopoli orang-orang yang memiliki kekayaan saja, bukanlah milik orang-orang yang berduit. Tapi berbicara tentang kecerdasan finansial adalah berbicara bagaimana rezeki yang kita miliki, harta yang kita punyai bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mengelolanya agar bisa memberikan manfaat, bukan diukur dari banyak atau sedikitnya, bukan diukur dari kaya atau miskinnya. Karena di dalam ayat ini Allah ingatkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra,
orang-orang yang gemar berinfak, orang-orang yang gemar bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala fis sarra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan berkecukupan, wad-dharra, maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan kekurangan. Tapi dalam keadaan lapang dan maupun dalam keadaan sempit, yang dilakukannya adalah cerdas mengelola keuangannya. Bagaimana bisa jemaah yang dimuliakan Allah? Sering kita mendengar ada orang mengatakan, saya nanti akan berinfak kalau saya sudah kaya, saya akan menyumbang nanti kalau saya sudah berkecukupan. Pernyataan yang seperti ini tentu bukanlah pernyataan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin kaya, maka berinfaklah, jangan nunggu dicukupkan. Maka dengan berinfak itu kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berinfak, jangan nunggu waktu lapang. Justru dengan berinfak itu Allah akan melapangkan waktu kita. Ketika berinfak, jangan tunggu di saat kita sedang senang dan bahagia, tapi berinfaklah, maka Allah akan menyenangkan dan membahagiakan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada satu infak yang jumlahnya 1 dirham mengalahkan infak 100.000 dirham. Ketika para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ada infak yang nominalnya 1 dirham bisa mengalahkan infak yang 100.000 dirham? Kemudian Rasulullah menceritakan, ada seorang laki-laki yang hanya memiliki 2 dirham. Kemudian dia membagi 2 dirhamnya, 1 dirham untuk keperluannya dan 1 dirham untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada satu orang lagi, dia memiliki kekayaan yang sangat banyak, kekayaannya luar biasa. Kemudian dia mengeluarkan 100.000 dirham untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham yang dikeluarkan oleh orang yang hanya memiliki uang 2 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham oleh orang yang mengeluarkannya, karena orang tadi sebenarnya memiliki harta yang melimpah ruah melebihi uangnya yang 100.000 dirham. Yang kalau dipresentasikan jemaah yang dimuliakan Allah, boleh jadi orang yang berinfak 1 dirham sesungguhnya dia telah menginfakkan 50% hartanya, sementara sisa hartanya mungkin tinggal 50% lagi. Sementara boleh jadi orang yang berinfak 100.000 dirham tadi mungkin hanya menyimpakkan 0,5% hartanya, karena hartanya memang melimpah ruah. Maka dalam hal ini tentunya Allah lebih mencintai orang yang berinfak dalam kondisi yang serba kekurangan dan kesulitan ini, ketimbang orang yang justru sebenarnya bisa lebih banyak lagi yang dia berikan, tetapi dia hanya memberikan seperti yang disampaikan oleh baginda Rasul. Maka infak yang 1 dirham itu bisa mengalahkan infak yang 100.000 dirham. Dari pelajaran ini jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan sebagai bulan muassah, bulan kedermawanan, mudah-mudahan akan mengasah kita untuk bisa menjadi orang-orang yang pandai merasakan, bukan merasa pandai. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang pandai merasakan bagaimana tidak enaknya hidup dalam kekurangan, pandai merasakan bagaimana hidup dalam kelaparan, pandai merasakan hidup dalam penderitaan dan kekurangan serta kesusahan. Mudah-mudahan Ramadan sebagai bulan tarbiyah ini mengajar kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa melihat itu dan menjadikan ini sekaligus sebagai sebuah peluang buat kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya melebihi angin yang berhembus,
karena kedermawanan beliau di bulan Ramadan demikian luar biasanya. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini bisa kita optimalkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keunggulan-keunggulan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini. Maka salah satu identitas ketakwaan adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mudah-mudahan bukan hanya sebuah teori di dalam buku, di dalam seminar, tapi dia dapat kita aplikasikan di dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan lapang, kita bisa berinfak dalam jumlah yang lebih besar. Tetapi dalam keadaan sempit sekalipun, jangan tinggalkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya berbeda antara infak dengan zakat yang kita keluarkan. Ketika zakat yang kita keluarkan, sesungguhnya kita sedang mengeluarkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Karena itu adalah hak orang lain, menjadi haknya para mustahik. Akan tetapi ketika kita bersedekah, sesungguhnya yang kita keluarkan adalah hak milik kita, yang sesungguhnya kalau kita mau, sesungguhnya bisa kita manfaatkan, kita pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi dalam hal ini Islam mengajarkan kita, agama Islam mengajarkan kepada kita, kita hidup ini bukan hanya untuk mengejar yang namanya benar. Islam bukan mengajarkan umatnya sekedar menjadi orang yang benar, tapi sekaligus bersamaan dengan itu Islam mendidik kita untuk menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang benar dan baik adalah cita-cita dari agama ini untuk kita semua. Maka kalau zakat bisa melahirkan ketenangan jiwa, maka infak dan sedekah akan membawa kita meraih sebuah kebahagiaan. Bukankah bahagia itu tidak hanya diukur ketika kita memiliki segala sesuatu dengan mudah, tapi bahagia itu juga bisa kita lihat ketika apa yang kita punya dapat kita salurkan, dapat dirasakan keberkahannya oleh saudara-saudara kita. Betapa kadang-kadang uang 10.000 di tangan kita tidak bernilai apa-apa, habis hanya untuk membeli jajanan semata-mata. Tetapi ketika uang 10.000 itu yang menurut kita tidak punya nilai, tapi bagi orang yang kelaparan, ketika dibelikan nasi bungkus, kemudian uang itu menjadi sesuatu yang berbahagia, menjadi sesuatu yang bermakna dalam hidup dan kehidupannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang yang digambarkan oleh Al-Quran tadi, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bukan perkara besar kecilnya, tapi berbicara tentang semangat untuk mengeluarkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.